Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian, sebenarnya sama namanya ya, Mesias dan Mesias. Apa bedanya? Tapi memang kalau salah ditafsirkan bisa berbeda. Ada seorang, dia ini apoteker, tapi dia sekaligus juga ekonom, sarjana ekonomi. Rupanya obatnya nggak laku-laku. Wah, bagaimana ini? Jadi dia pasang namanya R33 ya, ekonom. Jadi dia buatlah di apanya itu sebenarnya, di tokonya itu, buat di depan, siapa yang sakit silakan datang, 1 juta pasti sembuh. Kalau tak sembuh akan dapat 2 juta. Oh. Inilah dipasangnya kan, jadi dia memakai ekonomi sambil apoteker. Jadi datanglah seorang, hebat juga ini. Lantas datang namanya si David, bukan si Daud. Masuk, pura-pura dia karena biar dapat aku 2 juta nanti. Jadi bilangnya, dokter, pikirnya dokter kan, ini gak bisa aku rasakan apa-apa, lidahku ini gak bisa merasakan, bagaimana itu? Panggilnya perawat. Halo perawat, ambil kotak 55, botolnya itu bawa ke sini. Coba teteskan ke lidah bapak ini, 3 tetes. Teteskan, rupanya bensin. Bensin itu. Berarti Anda sembuh, sudah tahu merasakan 1 juta. Wah, sial kali pikirnya kan, minggu depannya kurang ajar itu. Istrinya dulu aja dia kurang ajar pikirnya kan. Oke, jadi datang lagi dia tapi ditukarnya namanya dan di make upnya sedikit-sedikit menjadi si Darwin. Nah, si Darwin, dia masuklah dia. Dokter katanya kan. Saya sudah linglung. Ingatanku sudah hilang ini, tak tahu lagi obati. Datang perawat, kotak 55, coba. Teskan lagi 3. Bensin yang minggu yang lalu, ingatanmu pulih, 1 juta. 1 juta. Bagus. Kurang ajar, akhirnya akan kucoba lagi ya, kurang ajar ini. Mampus, kalau ini pasti tak bisa disembuhkannya. Minggu depannya datang lagi dia. Dibuatnya lagi namanya menjadi si Jaulutup. Dibuatnya buta, kayak buta-buta lah, buta saja. Masuk dia, dokter, penglihatanku sama sekali tidak bisa lagi nih. Diperiksa dokter itu kan, dokter pura-pura itu. Sulit sekali nih. Kurasa tak bisa lagi disembuhkan ini ya, tak bisa. Oke, inilah uang 2 juta katanya. Tapi 1 jutanya itu, berarti penglihatan beres, bayar lagi, hilang. Itulah dia menggunakan 2 peranan kan, apoteker, ekonom, si kawan ini pun menggunakan 3 pribadinya. Mampuslah dia kan, hilanglah duitnya 3 juta. Para bapak dan ibu, pada hari ini kalau kita ikuti ya, sebenarnya secara hukum atau secara kalau menurut orang Batak kan tarobo, keturunan dari atas sampai ke bawah. Memang Yesus ini keturunan Daud dan sudah diramalkan juga ya dan oleh nabi-nabi. Keturunan Daud, salah seorang dari keturunan Daud akan menjadi Mesias. Pas yang dikatakan mereka. Tapi mengapa Yesus menegur ya? Pada suatu hari Yesus mengajar di bait Allah, katanya, bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Ahli-ahli Taurat. Mengapa ya? Padahal benar sebenarnya dia anak Daud. Apakah dia mau menyangkal anak Daud ini? Tapi memang dilihat Yesus mengoreksi kata-kata ini atau pendapat dari orang-orang Farisi dan juga orang-orang lain ya, bahwa memang kalau dikatakan Mesias untuk mereka sebenarnya langsung itu dilawankan dengan ada penjajah orang Roma.
Jadi Mesias ini akan menjadi raja kami, dan Mesias ini akan membela kami dan akan meneruskan kerajaan Daud sehingga kerajaan Daud kembali jaya seperti dulu dan kami makmur. Inilah Yesus. Bisa terperangkap dalam hal ini ya. Kalau suster kurasa bisa terperangkap itu. Kalau dibilang, oh suster ini pandai menyanyi karena dia dari Simarsik. Tahu-tahu nggak pandai kan? Bangga pula dia, ya. Semua akhirnya lari mendengar suaranya kan? Bisa saja. Tapi bisa terperangkap kalau dipuji-puji, kita bisa terperangkap. Ih jago juga ya, jago juga. Memang aku si Marihot jago juga, gitu kan? Jadi dalam hal ini bisa kita terperangkap di situ. Dan Yesus melihat bahaya, karena tujuannya bukan itu. Akhirnya Yesus melihat lebih jauh, ya. Akhirnya dia mengatakan, sebenarnya kalian lihat bukan begitu. Lihatlah mujizat-mujizat sudah dilakukannya, ajaran-ajaran sudah diberikannya, tetapi selalu mereka mengarah ini ke duniawi. Sampai murid-muridnya pun kan, Yakobus dan Yohanes ingin sebelah kanan sebelah kiri. Murid-muridnya saja. Ini yang mau diluruskan oleh Tuhan. Sebenarnya para bapak dan ibu, akhirnya itu yang ditunjukkan oleh Yesus, bahwa sebenarnya Mesias itu dikatakan tadi, Daud saja mengatakan bahwa dia tuannya. Daud sendiri berkata dengan ilham Roh Kudus, Tuhan telah bersabda kepada tuanku. Mana mungkin Tuhan menjadi anak, katanya kan, supaya disadari. Para bapak dan ibu, sebenarnya sikap kita ya melihat Tuhan. Tuhan ini Mesias, telah kita katakan dulu ya, Yesus. Bisa memang bagaimanakah kita menerima Yesus sebagai Mesias di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau tentang orang Yahudi udahlah, itu hanya contoh kan, tapi kitalah dulu. Bisa itu tergantung pada sikap batin masing-masing. Sikap batin kita melihat Yesus itu. Ketika kita nanti menerima komuni, Yesus yang manakah yang datang kepada kita? Mesias yang manakah? Kalau pengertian kita dangkal, maka akhirnya bisa kita kacau balau. Bahwa akhirnya, oh Yesus itu, Mesias itu, ya ini ya, yang sangat kubutuhkan sekarang ini. Saya begini Pak Tuhan, begini Tuhan. Akhirnya Mesias itu kita buat untuk diri kita, kepentingan kita. Banyak yang seperti itu kan, untuk kepentingan dirinya. Padahal rupanya kalau kita berpikir Mesias itu yang kita terima bukan untuk diri kita saja. Malahan seharusnya kita yang sudah menerima Mesias itu memberikannya kepada orang lain. Kita menjadi berkat bagi orang lain. Kadang-kadang kalau kita ke gereja ini bisa bahaya juga kan. Kita asik. Apalagi kalau sudah menyambut komuni waktu masa COVID ini kan, betul-betul dihayatinya. Tapi kadang-kadang kalau kita pikir apa yang kita doakan, semua kepentingan. Biar anakku ini, biar ini. Jarang kita mendoakan biar yang lain juga bahagia, jarang. Sebenarnya di situ kita, oh Yesus anak Daud, tapi yang dangkal, yang sempit. Dan orang-orang seperti ini pada umumnya akan mudah itu mengeluh, mudah lari, mudah putus asa, mudah akhirnya tidak datang lagi ke gereja, tidak berdoa lagi dan seterusnya. Tapi kita ingatlah Mesias yang diinginkan oleh Kristus ialah Mesias yang betul-betul membawa dia kepada orang lain dalam hidup kita. Dialah yang memberkati, tapi berkat itu harus kita bagi. Dan kita sendiri menjadi utusan bagi orang lain. Sehingga ketika Yesus mengatakan bagaimana pandangan kita, mungkin itulah tentang Mesias ini, mungkin dengan rendah hati harus kita katakan, mudah-mudahan
akhirnya kita bisa lebih mendalam melihat Mesias itu. Kita menerima Mesias demi keselamatan orang lain. Dan Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa, mohon perlindungan agar coronavirus di sini